lagi di tempat ini sama-sama memuji Tuhan secara langsung tanpa lihat dari video ya. Jadi sebelum itu kita sama-sama yang di rumah boleh gerakin badan dulu biar lemak-lemak selama karantina tuh kebakar gitu kan. Jadi saya minta tolong dan saya mohon Bapak Ibu di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Sejarah Puji Syukur, sama-sama kita naikkan syukur kita melalui lagu ini. Jadi kita sama-sama masuk ke hadirat Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi sebelum mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih buat kita, Tuhan anugerah-Mu. Sampai pada hari ini Tuhan kami masih dapat menyembah dan puji-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami dapat merasakan hadirat-Mu yang lebih lagi Bapa. Dan setiap kami Tuhan jamah Tuhan, walaupun kami di rumah Tuhan, kami percaya Tuhan pasti menjamah kami sama. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia. Biarlah wabah ini segera selesai Tuhan, agar kami bisa kembali lagi berkumpul di rumah-Mu dan memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
Tak tersenang
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang rasanya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di GBI Geraha Cikarang. Renungan yang boleh saya bagikan hari ini dengan tema keluarga yang kuat di tengah-tengah kesulitan. GBI secara organisasi memberikan agenda dalam bulan Juni ini tentang keluarga. Dan saya rindu juga berbagi dalam renungan ini tentang topik keluarga yang kuat di tengah-tengah kesulitan. Kita sedang mengalami hari-hari ini banyak kesulitan di dalam pekerjaan kita, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita. Bahkan dalam perjalanan pun ada banyak pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, bagaimana kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk tetap menjadi keluarga yang kuat di dalam situasi-situasi yang sulit seperti saat-saat ini. Apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Saya ambil poin ini dari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1. Firman Tuhan berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga." Tuhan harus menjadi yang terutama di dalam segala aspek hidup kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita. Tuhan harus menjadi yang terutama, karena setiap usaha pekerjaan kita tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kita melibatkan Tuhan, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tapi percayalah Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang berharap kepada Tuhan, hidup mereka akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan di tengah-tengah situasi yang sulit pun. Alkitab menceritakan ada beberapa contoh orang-orang yang mengalami kemenangan di tengah-tengah kesulitan. Yang pertama adalah Nuh dan keluarganya. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sekalipun Alkitab menuliskan bahwa pada zaman Nuh kejahatan begitu mengerikan, ya, di mana orang kawin mengawinkan, ya, hidup semaunya, pesta pora. Tapi karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, ya, hidupnya benar, sehingga dia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Begitu juga dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka juga mengalami kesulitan karena adanya ultimatum dari raja bahwa setiap orang yang tidak menyembah patung yang dibuat raja, mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Itu adalah situasi-situasi yang sulit. Tapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap beriman kepada Allah, bahwa akhirnya kita tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego pun diselamatkan oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menyertai mereka di tengah-tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu juga, mari kita selalu mengutamakan Tuhan. Mengapa kita mengutamakan Tuhan? Karena kita perlu menyadari bahwa manusia itu begitu rapuh, manusia itu begitu lemah, manusia itu tidak berdaya. Oleh karena itu kita perlu Tuhan untuk menguatkan kita, untuk menolong kita. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan.
Oleh karena itu, kita mengutamakan Tuhan. Karena pada dasarnya hidup kita ini adalah penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Dan mengapa kita mengutamakan Tuhan? Yang berikutnya, ya karena kita tahu bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Saya percaya orang-orang yang mengutamakan Tuhan, hidupnya akan mengalami kelimpahan sukacita. Hidupnya akan mengalami kelimpahan damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu? Saya berdoa mari kita untuk selalu mengutamakan Tuhan, supaya kita mengalami kelimpahan kebaikan dari Tuhan, kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan pun akan kita alami. Dan hal yang kedua, poin yang kedua yang terakhir, bagaimana kita menjadi keluarga yang kuat di dalam situasi-situasi yang sulit saat ini. Yang kedua, kita harus menghadirkan Allah, kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Saya ambil kebenaran iman Tuhan dari Roma pasal 14 ayat 17 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kerajaan Allah itu bukanlah berbicara masalah makanan dan minuman. Tapi kebenaran iman Tuhan ini mengatakan kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita? Kerajaan Allah kita hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, kita menabur damai di dalam rumah tangga kita. Kita menabur damai di dalam pekerjaan kita. Ya, saya percaya kita semua akan mengalami kebaikan daripada Tuhan, akan mengalami kemurahan daripada Tuhan. Tapi kalau kita menabur kedagingan, menabur kebencian dalam rumah tangga kita, bukan kerajaan Allah, maka saya percaya kesulitan akan semakin bertambah-tambah kita alami. Oleh karena itu jangan tabur di tengah-tengah keluarga kita keegoisan, kebencian, perpecahan. Tapi mari kita tabur yaitu kerajaan Allah, di mana tadi kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus. Kalau kita melakukan dua poin ini di dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, yaitu kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal dan kita menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga kita, saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita akan menjadi keluarga-keluarga yang mengalami kemenangan. Dan kita akan menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Karena kita berharap dan mengutamakan Tuhan dalam segala aspek hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada saat ini. Biarlah kami terus boleh mengutamakan Engkau Tuhan di segala aspek hidup kami. Biarlah kami menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga kami, di dalam pelayanan kami, supaya kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.